Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan praktikum acara 6 tentang analisis permukaan atau pembuatan peta kontur dan keliling. Nah, di mana data kontur ini kita menggunakan pertama ada dua ya. Pertama DEM ya. Kita masukkan pertama-tama kita masukkan file DEM-nya ya. Di sini saya menggunakan DEM Lombok gitu teman-teman. Saja kita add data ya, langsung masukin file DEM Lomboknya. Dimana DEM ini yaitu Digital Elevation Model yang memberikan informasi bentuk topografi permukaan bumi dalam bentuk data raster. Nah, ini bentuk DEM Lombok teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data administrasi teman-teman. Di sini karena saya menggunakan data administrasi kecamatan saja, kita masukkan data administrasi kecamatan. Nah, setelah itu kita akan memilih kecamatan teman-teman dengan kita select filter agar kita mengetahui batas administrasi kecamatannya. Kita klik saja. Setelah itu kita klik kanan di administrasi kecamatan, lalu open attribute table. Nah, yang saya klik tadi itu yaitu kecamatan Wanasaba, tetapi saya akan memilih atau menggunakan kecamatan Masbagi. Akan menggunakan kecamatan Masbagi saja. Tinggal klik saja di sini, klik kanan open attribute table. Nah, di sini saya menggunakan kecamatan Masbagi untuk batas administrasi kecamatannya. Lalu kita klik kanan, lalu data, lalu ekspor data teman-teman. Kita akan memberikan nama untuk save filenya di sini, kecamatan Masbagi teman-teman. Kalau sudah, tinggal tekan save saja, terus lalu OK, terus yes. Nah, setelah itu kita uncentang saja yang tidak kita gunakan. Nah, kalau sudah kan kita sudah menemukan datanya, lalu kita ke Art Toolbox, lalu kita pilih Data Management Tools, lalu kita pilih raster, lalu raster processing, lalu clip. Nah, di sini untuk clipnya kita input raster yang DEM Lombok teman-teman, yang DEM Lombok. Tunggu. Nah, setelah itu untuk output clipnya kita pakai kecamatan Masbagi, lalu centang lalu OK. Tunggu sampai sukses teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita uncentang saja yang tidak digunakan. Nah. Nah, betulnya akan seperti ini teman-teman yang sudah kita klip tadi. Agar batas kecamatannya kelihatan, kita ke simbologi di properties, simbol, lalu kita ke whole, lalu kita klik OK saja. Ganti warna ke biru saja teman-teman. Oke. Kita centang. Nah, agar kelihatan batasnya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita remove saja yang tidak digunakan agar tidak terlalu banyak. Nah, setelah sudah kita seperti ini teman-teman ya bentuknya.
Setelah itu kita ke apa namanya? Setelah itu kita ke 3D analysis tools, lalu kita ke raster surface, lalu kita pilih contour, teman-teman. Kita pilih contour. Nah, sudah, kita klik saja contour. Lalu untuk inputnya kita masukin dalam lombok yang sudah di klip tadi tuh. Untuk konturnya, intervalnya kita masuk 10 teman. Masukin 10. Terus tekan OK saja. Nah, setelah sukses, kita ganti saja namanya di sini. Gunakan kontur 10. Kita menggunakan nama kontur 10 cm. Nah, baik, jika sudah ganti namanya, kita lakukan seperti tadi juga, tetapi dengan intervalnya kita ganti dengan 50 teman-teman. Sama, inputnya juga menggunakan dem lombok yang sudah diklip. Lalu untuk kontur intervalnya kita pakai 50 teman-teman. Terus itu tekan OK saja. Nah, kita ganti namanya juga seperti tadi. Kontur 50 teman-teman. Setelah sudah, kita ganti saja untuk warnanya agar lebih kelihatan kartu 50 nya. Kita klik saja. Nah, di sini konturnya seperti ini teman-teman. Nah, dimana kontur ini adalah garis-garis pada peta yang memiliki ketinggian berdasarkan suatu tempat atau area tersebut berada, teman-teman. Nah, itu kita akan membuat peta kelerengan, teman-teman. Setelah itu yang pertama kita buka untuk 3D analysis tools, lalu kita pilih raster surface garis biasa, lalu kita pilih slope, kita pilih slope. Seperti biasa kita input data yang tadi. Nah, akan membentuk seperti ini teman-teman. Lalu kita klik kanan, lalu properties, lalu kita ke simbologi.
Terus kelasnya kita di sini kita menggunakan 5 saja teman-teman. Kan 5, lalu classify-nya kita untuk metodenya kita pakai manual. Nah, di sini kita akan ganti sesuai dengan yang ada di modul, teman-teman. Pertama kita menggunakan 8. Terus yang kedua kita menggunakan 15. Terus yang ketiga kita menggunakan 25. Terus yang keempat kita menggunakan 40, teman-teman. Terus untuk yang terakhir kita menggunakan 55 saja atau lebih dari 40, teman-teman. Terus tekan OK saja. Nah, di sini untuk labelnya kita ganti saja karena 0 sampai 8 itu yaitu datar. Lalu 8 sampai 15 itu landai, teman-teman. Terus 15 terus 8 sampai 15 itu landai. Terus 15 sampai 25 itu agak curam sesuai modul ya, teman-teman. Agak curam. Terus yang 25 sampai 40 itu curam, dan 40 sampai 55 atau lebih dari 40 itu sangat curam, teman-teman. Setelah itu tinggal kita play saja, teman-teman. Terus oke. Terus oke. Maka akan berbentuk seperti ini, teman-teman, untuk data kelerengannya. Nah, setelah itu kita ke raster reclass, teman-teman, di sini seperti yang ada di 3D analysis tools. Lalu kita ke reclass CP. Kita klik saja. Nah, kita input data yang sudah kita slope tadi itu. Nah, tadi sini kelas CP, terus lalu kelasnya kita pakai 5, lalu metodenya kita pakai manual. Nah, lakukan seperti yang tadi, teman-teman. Kita ubah saja yang 8, yang 0 sampai 8 datar, terus 8 sampai 15 landai, dan 15 sampai 25 agak curam, dan 25 sampai 40 itu curam, dan lebih dari 40 itu sangat curam. Nah, seperti tadi, teman-teman. Setelah itu tekan OK saja kalau sudah. Nah, kalau sudah kita tekan OK saja di sini. Kita cek sudah ke 8. Tekan OK saja ya, teman-teman. Tunggu sampai sukses. Nah, sukses maka akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Karena di sini posisi kecamatan Mas Bagi ya datar dan landai di sini, teman-teman, tidak terlalu curam dan sangat curam, maka datanya akan seperti ini, teman-teman. Coba kita pengulang saja, teman-teman. Karena ada keliruan sedikit, kita lakukan seperti tadi, teman-teman. Saya akan mempercepat saja. Nah, kalau sudah kita reklasi V ini, lalu kita akan klik kanan saja yang sudah ada tadi. Klik kanan, lalu open attribute table, kita ke table, lalu add file.
sini, lalu kita masukkan keterangan teman-teman, keterangan atau kelas saja. Ini saya pakai keterangan saja, terus tipenya teks teman-teman, terus oke. Nah, karena untuk menambahkannya kita ke editor lalu start editing teman-teman. Start editing, pilih yang tadi, nah, lalu kan oke saja. Nah, setelah itu balik lagi, klik kanan pada attribute table, lalu kita kasih namanya teman-teman. Yang pertama tadi yaitu datar, yang kedua landai, dan yang ketiga agak curam teman-teman. Agak curam. Nah, setelah itu kita X saja, lalu kita stop editing, terus yes. Nah, maka bentuk peta kelayangannya akan seperti ini. Nah, karena di sini kita akan mengubahnya ke polygon, kita ke menu conversion tools teman-teman. Nah, lalu kita pilih from raster teman-teman, lalu kita pilih raster to polygon, tinggal klik saja di sini teman-teman. Nah, untuk inputnya kita masukin ras class loop yang tadi itu. Nah, untuk value-nya filenya kita pakai keterangan ya teman. Nah, setelah kita pakai tadi add file itu, tekan saja keterangan, tekan oke saja di sini teman-teman ya. Nah, maka akan berbentuk seperti ini teman-teman kalau sudah sukses. Setelah itu di sini karena masih bentuknya kurang smooth, kita akan ganti saja di sini menggunakan nah, karena di sini masih kurang smooth ya teman-teman garisnya. Lalu kita ke Cartography Tools, lalu grafiknya. Nah, terus kita pilih Smooth Polygon, lalu kita input raster yang saya udah tadi itu, lalu smooth auto simbolnya kita pakai bejir, lalu tekan OK. Karena ini memakan waktu yang lama, saya akan mempercepat saja teman-teman. Akan berbentuk seperti ini teman-teman, untuk poligonnya yang sudah smooth ya teman-teman. Agar warnanya lebih terang, kita akan menggunakan properties untuk pasti simbolnya ke kategoris, lalu taruh keterangan, lalu add value, lalu kita oke saja di sini. Nah, akan berbentuk seperti ini. Nah, karena kita sudah pernah membuat layout sini, nah di sini kita akan membuat layout teman-teman seperti acara sebelumnya. Nah, langsung saja teman-teman. Setelah itu saya akan mempercepat saja untuk pembuatan layout ya teman-teman.
Baik, ini hasil akhir dari peta praktikum kontur dan kelerengan Kecamatan Masbagi. Bila ada kata salah, saya ada Khairul Hamid, mohon dimaafkan. Kurang lebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.